Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gen Perani, generasi inspirasi dunia. Pada sesi Samu sharing ilmu kita pada video kali ini, kita akan membahas tentang power of the dream, kekuatan dari sebuah impian. Setelah beberapa hari yang lalu kita membahas mengenai peran vital pemuda Indonesia, kita mengetahui bahwa generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Sekarang saatnya kita harus tahu bagaimana cara kita untuk mengimplementasikan mimpi-mimpi besar untuk memajukan bangsa kita ini. Salah satu hal penting dalam hidup kita harus mempunyai yang namanya mimpi. Karena dari mimpi ini kita akan terpacu dan termotivasi untuk terus maju dan berkembang untuk mewujudkan mimpi kita itu. Nah, mimpi di sini memberikan kekuatan yang luar biasa untuk kita untuk lebih melangkah lebih jauh dalam menghadapi berbagai tantangan dunia saat ini. Dan saat seseorang sudah tidak memiliki mimpi lagi, maka bisa dikatakan dia sudah mati. Maka dari itu penting sekali yang namanya mimpi di sini. Kita perlu membuat mimpi dalam kehidupan kita. Bahkan di dunia ini banyak hal-hal hebat yang terjadi yang mana itu berawal dari sebuah mimpi. Contohnya pesawat terbang. Pesawat terbang ini merupakan mimpi dari kakak beradik Orville dan Wilbur Wright. Nah, mereka berimpian untuk melihat benda yang terbang di atas langit seperti burung yang terbang menggunakan sayap. Dan hari ini hal itu menjadi kenyataan. Contohnya lagi telepon yang sekarang kita gunakan selalu setiap hari, yang mana ini merupakan impian dari seorang Alexander Graham Bell yang menginginkan bisa adanya komunikasi antara manusia dari kutub utara ke kutub timur, dari mereka yang memiliki jarak yang sangat jauh sekalipun bisa terhubung. Dan contoh lainnya lagi lampu. Lampu ini merupakan mimpi dari seorang Thomas Alva Edison. Dan Thomas ini memberikan penerangan kepada umat manusia yang ada di seluruh dunia, dan itu semua berawal dari mimpi. Maka di sini kita harus memiliki mimpi, jangan pernah berhenti berharap dan jangan pernah putus asa dan menyerah, karena rahmat dan kasih sayang Allah terbentang luas bagi seluruh hambanya tanpa terkecuali. Bahkan dalam Quran surah Az-Zumar ayat 53 pun dikatakan, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Allah sudah mempertegas bahwa kita sebagai manusia jangan pernah berputus asa. Teruslah bermimpi sampai akhir hayat kita. Nah, maka di sini kita harus bermimpi. Bahkan jika kita memiliki sebuah mimpi yang besar sekalipun, bahkan di nalar kita itu rasanya tidak mungkin, maka bayangkanlah kekuatan dari sebuah mimpi, karena jika kita pikirkan terus-menerus, pasti akan menjadi kenyataan. Asalkan kita berusaha keras untuk mewujudkan mimpi tersebut. Ada ikhtiarnya, ada doanya, dan kita serahkan semuanya kepada Allah. Terus juga memang benar bahwa tidak semua mimpi akan berbuah manis, akan berbuah kesuksesan, tapi tidak ada kesuksesan besar yang tidak diawali dari sebuah mimpi yang besar pula, gitu. Jadi kita perlu memiliki mimpi yang besar supaya hasilnya juga besar. Karena mimpi itu gratis, nggak keluar banyak energi, apalagi duit. Jadi gratis, please. Jadi tolong untuk kita membuat sebuah mimpi dalam kehidupan kita. Mengapa harus bermimpi? Oke. Mimpi biasanya dikaitkan dengan visi, yang mana memiliki makna sebagai suatu target atau harapan kita ya, yang ingin sekali kita capai di masa yang akan datang. Tapi di sini menurut saya antara mimpi dan visi itu berbeda.
Karena kenapa? Karena mimpi ini adalah sesuatu yang abstrak dan muncul tidak beraturan. Seperti tiba-tiba aja kita pingin punya rumah mewah, tiba-tiba aja kita pingin ke Dubai atau kita pingin ke Turki. Nah, beda halnya ketika visi. Visi ini sudah kita imajinasikan nih dengan sengaja. Udah kita ciptakan di bawah alam sadar kita dan biasanya sudah ada gambaran bagaimana cara kita untuk mencapai ke sana. Misalnya, seorang pemain sepak bola, mereka pasti mempunyai visi kan, ingin menjuari Piala Dunia nih. Ini lagi gemar-gemangnya nih di telinga kita Piala Dunia. Nah, para pemain bola itu mereka pasti udah mengimajinasikan, udah menggambarkan bakalan bagaimana caranya mereka untuk menghasilkan hasil yang terbaik. Mereka sudah ngukur nih, gimana kalau misalnya bertanding melawan si A. Apakah dengan cara ini akan tepat sasaran atau tidak? Terus juga, mereka juga jelas nih targetnya. Targetnya pingin menjadi juara Piala Dunia. Nah, jadi visi itu lebih kepada orientasinya, pandangannya itu lebih jauh ke depan, yang juga realistis untuk dicapai. Selain itu juga, yang paling penting adalah pencapaian suatu visi tentu saja harus disertai dengan tindakan yang konkret, yang sesuai dengan visi yang ingin dicapai. Ada pepatah yang saya ingin kutip, yaitu pepatahnya yang berbunyi, vision what, action is only a dream. Action what, vision is only merely passing out of time, but vision with action can definitely change the world. Yang mana visi di sini itu hanya berbentuk imajinasi tanpa didukung action, maka itu seperti mimpi di siang bolong. Sebuah action tanpa adanya visi yang jelas pun hanya akan membuang-buang waktu. Tapi, jika sebuah visi diikuti oleh sebuah action, maka semua impian akan mampu diwujudkan. Jadi garis besarnya harus seimbang, harus balance antara visi dan juga tindakan kita. Nah, jadi dalam menggapai sebuah mimpi, ada harga yang harus kita bayar, yaitu kerja keras. Ini adalah harga mutlak yang sama sekali tidak bisa kita pungkiri gitu. Jadi di sini pada video kali ini saya ingin membuat sebuah rangkuman dari poin-poin yang pernah saya cari info dan saya baca dari buku-buku yang pernah saya baca mengenai pentingnya impian. Ada 3 poin yang menjadi poin penting dan poin utama kenapa kita harus membuat mimpi dalam hidup kita. Yang pertama, itu sebagai modal paling utama yang membuat kita harus terus bergerak. Jadi ketika kita memiliki mimpi, kita akan terus terpacu untuk bergerak. Jadi seseorang yang tidak memiliki mimpi itu seolah-olah seperti mobil tanpa mesin. Mereka ingin berjalan, tapi nggak ada mesinnya gitu. Jadi orang tanpa mimpi itu tidak akan mampu menggerakkan semangat serta usahanya. Ya paling simpelnya mereka itu beranggapan apa yang mau mereka kejar gitu. Sedangkan mimpi aja mereka nggak ada gitu. Jadi untuk apa mereka hidup gitu? Apa yang mau dikejar? Karena mimpi aja mereka nggak ada gitu. Layaknya pelaut yang menjalankan kapal tanpa tahu arah dan tujuan, itu akan terombang-ambing di tengah laut, terbawa angin ke timur, ikut ke timur, angin ke barat, ikut ke barat. Jadi penting sekali kita memiliki mimpi. Poin kedua, berfungsi sebagai alarm diri. Jadi mimpi di sini harus terus kita tingkatkan karena itu akan mengingatkan kita akan selalu konsisten untuk meraih apa yang kita inginkan. Dalam menggapai impian itu pun tentu akan ada banyak tantangan dan jalan yang berliku yang kita lewati. Tapi jika mimpi kita sangat kuat,
maka itu akan mampu membuat kita mengalahkan segala tantangan yang ada. Nah, itu poin kedua. Poin ketiga, membuat hidup lebih hidup. Kenapa saya katakan membuat hidup lebih hidup? Karena tanpa mimpi tadi, hidup akan membosankan dan hambar. Contoh seperti sayur asem tanpa toge. Nggak nyambung ya. Coba sekarang teman-teman bayangkan sedang berjemur di pinggir pantai sambil menikmati sunset. Masya Allah, indah bener kan? Itu baru ngebayangin nih kita. Gimana kalau nanti bisa benar-benar ngerasain? Coba lihat sekeliling kita, banyak sekali manusia yang hidupnya hanya digunakan untuk bermalas-malasan, tidak mempunyai semangat, dan sangat pesimis terhadap kehidupan. Orang-orang model gini, mereka ini tidak mempunyai mimpi, mereka tidak mengerti apa yang diinginkan dalam hidup mereka, tidak mempunyai rencana ke depan apa yang ingin dilakukan, karena dalam pikiran mereka yang penting bisa makan untuk hari ini, besok-besok ya lihat aja nanti gitu. Sementara, jika kita melihat orang-orang sukses yang berhasil mencatat nama-nama mereka dalam buku sejarah, mereka semua mempunyai mimpi dan mampu untuk mewujudkannya. Contohnya Bill Gates. Bill Gates pernah berkata, "On house and computer." Dia memimpikan suatu saat nanti, setiap rumah di dunia ini akan ada satu komputer, dan sekarang mimpi itu pun telah berubah menjadi kenyataan. Dan itu semua berawal dari mimpi. Jadi, di garis bawahin kita generasi muda Indonesia harus memiliki impian. Karena kita adalah agen of change, agen perubahan. Kita harus membuat sebuah hal-hal yang luar biasa, yang membuat bangsa kita bangga terhadap diri kita, karena kita anak bumi pertiwi, harus membuktikan bahwa cinta tanah air kita ini suci gitu. Dengan impian-impian kecil kita, walaupun itu baru berimpact kepada diri kita pribadi, no problem. Apalagi kalau kita memberikan impact kepada orang banyak, bermanfaat untuk orang lain, itu lebih bagus lagi. Jadi, mulai sekarang kita bangun impian kita catat kalau perlu, dicatat di atas kertas, dirincikan apa aja strategi yang kalian perlukan untuk bisa menggapai impian itu. Misal, kalau saat ini kalian menjadi mahasiswa, kalian ingin menjadi mahasiswa terbaik nih di kampus kalian. Jadi kalian mulai sekarang harus rajin belajar, rajin diskusi, rajin dengar-dengar video yang memotivasi kalian, terus yang membangkitkan skill-skill kalian, yang mengembangkan skill kalian gitu. Terus juga video-video edukasi yang lainnya lah, yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan value diri kalian. Jadi, ayo kita bersama-sama mewujudkan mimpi kita, mewujudkan segala hal yang terbaik yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadilah orang yang bermanfaat dimanapun kalian berada dengan mimpi-mimpi yang kalian punya. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.